Salam sejahtera dan selamat petang sahabat kepada kawan-kawan semua yang sedang menonton. Terima kasih karena terus bersama channel ini. Pada petang ini, di dalam segmen The Story of the Day, saya ingin menceritakan satu lagi cerita yang boleh kita renungkan pada petang ini. Cerita ini berkenaan dengan dua orang sahabat, dan pada suatu petang mereka mempunyai ide yang agak nakal. Mereka mencari 3 ekor kambing, dan kebetulan di kejiranan mereka ada kambing-kambing, dan mereka berjaya menangkap 3 ekor kambing. Dan apa mereka lakukan ialah mereka menulis di badan kambing itu. Kambing yang pertama mereka tulis nomor 1. Kambing yang kedua mereka tulis nomor 2. Dan kambing yang ketiga mereka tulis nomor 4. Dan seterusnya mereka mengheret kambing ini, membawa kambing ini sebenarnya di kampus sekolah mereka agak besar, dan menyelinap masuk di kampus itu dan melepaskan 3 ekor kambing itu. Keesokan paginya, orang yang pertama kali masuk di dalam kampus itu adalah 2 orang pengawal keselamatan. Dan mereka masuk saja di kampus itu, seorang daripada pengawal itu mengatakan, saya merasa ada sesuatu yang berlainan dengan kampus ini pada pagi ini. Saya mencium sesuatu yang lain. Dan pengawal kedua mengatakan, iya, memang benar, ada sesuatu bau di kampus ini. Dan apabila mereka mencari-cari di satu tangga, mereka melihat najis kambing. Dan pengawal itu mengatakan, ayah, malam tadi pasti ada kambing yang masuk di dalam kampus sekolah. Lalu mereka terus memanggil Tuan Pengetua, dan Tuan Pengetua apabila dia sampai, dia mengatakan, Tuan Pengetua, ada kambing yang masuk di dalam kampus malam tadi. Dan memang sah, Tuan Pengetua juga melihat najis kambing di tangga sekolah mereka. Jadi dengan tidak membuang masa, Tuan Pengetua mengarahkan 2 pengawal ini mencari kambing itu sehingga dapat. Dan 2 pengawal ini pergi dan mencari di kelas-kelas di mana sahaja yang boleh mereka cari, dan kurang daripada setengah jam mereka mendapati 3 ekor kambing itu sedang baring-baring di satu kelas yang terbuka. Lalu mereka memanggil lagi Tuan Pengetua. Dia mengatakan, Tuan Pengetua, kami sudah menjumpai kambing itu, tetapi ada masalah dengan kambing ini. Pengawal itu mengatakan. Lalu Tuan Pengetua bergegas mendapatkan mereka, dan memang benar, apabila Tuan Pengetua melihat kambing itu, dia melihat kambing yang pertama nomor 1, kambing yang kedua nomor 2, dan yang kambing yang ketiga nomor 4. Dia mengatakan, di mana kambing yang ketiga? Jadi dia mengarahkan sekali lagi 2 pengawal ini mencari kambing yang ketiga. Lalu 2 pengawal ini mencari di setiap sudut, di setiap bilik darjah, mungkin di tandas, di setiap ruangan di dalam sekolah itu, tetapi mereka gagal mencarinya. Dan pada hari itu Tuan Pengetua mengumumkan bahwa tidak ada persekolahan, tidak ada sesi persekolahan sepanjang hari itu. Malah dia mengarahkan semua guru-guru yang ada, staf di kantin, untuk bergotong royong mencari kambing yang ketiga. Dan mereka mencari kambing itu sehingga petang, dan akhirnya mereka berkumpul di tengah padang melihat 3 kambing itu, kambing yang pertama, kedua, dan keempat, dan melihat sesama sendiri, menggaruk-garuk kepala dan mengatakan, di mana sebenarnya kambing yang ketiga? Ramai orang sekarang yang sentiasa sibuk mencari ataupun mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Orang-orang sekarang mudah merasa bahwa apa yang mereka sudah miliki itu, berkat Tuhan yang mereka sudah miliki itu tidak mencukupi. Lalu mereka sibuk berusaha untuk mendapatkan keberadaan, mencari sesuatu yang mereka mahukan di dalam hidup mereka. Saya percaya bahwa hati manusia adalah seperti hard drive ataupun memory storage yang
terbesar di dunia. Pepatah mengatakan bahwa walaupun satu dunia ini masuk di dalam hati manusia, pasti masih ada ruang untuk keinginan-keinginan kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Secara lazimnya, tarikan daripada apa yang kita mau ataupun apa yang kita inginkan di dalam hidup kita lebih kuat daripada apa yang sudah kita ada ataupun yang sudah kita miliki di dalam hidup kita. Itu sebabnya ramai orang yang berlumba-lumba, sibuk senantiasa untuk mendapatkan sesuatu yang mereka ingin di dalam hidup kita, dan lupa sebenarnya bersyukur atas berkat dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita setiap masa. Orang mengatakan 2 kereta tidak cukup, mau 3 kereta atau lebih. Orang mengatakan 1 rumah 2 tingkat tidak mencukupi, mau juga rumah yang 3 tingkat. Mereka merasa bimbang karena tidak memiliki apa yang mereka mahukan. Mereka akan menyibukkan diri mereka kemudiannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan sifat seperti ini, kita kadang-kadang sebenarnya lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah kita ada dan sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin membaca satu ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan, malah berkelebihan di dalam setiap kebajikan kamu. Bukankah ayat ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya supaya kita berkecukupan, malah berkelebihan di dalam keberadaan kita. Saya menyarankan kepada kawan-kawan yang sedang menonton bahwa jangan kita terlalu sibuk untuk mencari keinginan daging kita dan kita lupa untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya menjemput kawan-kawan semua untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang sudah kita miliki, melihat apa berkat yang kita miliki setiap hari. Semoga cerita ini dapat menguatkan kita dan menyegarkan pikiran kita untuk menikmati hidup ini, menikmati semua pemberian dan berkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Itu sahaja cerita saya pada petang ini. Terima kasih karena terus bersama channel ini, dan pasti kita akan berjumpa lagi di cerita yang akan datang tidak lama lagi. Terima kasih.